296 sebagian yang terungkap. Amandamu menangis sambil menutupi wajahnya, tetapi diam-diam mengamati reaksi Herman Mo dengan perasaan senang sesudahnya di sudut matanya. Dia melihat kilasan kebosanan di mata Herman Mo. Namun, saat berikutnya, Herman Mo masih menghiburnya dengan suara lembut, "Aku akan berbicara dengan Ricky tentang masalah ini, dan kamu jangan terlalu sedih." Amandamu menghapus air matanya dengan tisu dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih Paman Mo." Herman Mo tersenyum dan diam saja. Ketika Amandamu dan Herman Mo keluar dari kafe, mereka melihat Ricky Mo. Ricky Mo tampak bergegas, wajahnya juga gugup. Ketika dia melihat Amandamu, matanya tertuju pada Amandamu selama beberapa detik, walaupun ekspresi mukanya tidak banyak berubah, Amandamu merasa bahwa dia tampak lega. Tidak tahu apakah keduanya telah hidup bersama untuk waktu yang lama, apakah mereka akan memiliki pemahaman diam-diam yang aneh. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, kamu bisa mengerti apa yang ingin dia katakan. Tapi segera, dia merasakan napas di tubuh Ricky Mo menjadi dingin kembali. Matanya menyapu wajah Amandamu, matanya dingin. Amandamu terpikir baru saja menangis tadi, dan matanya pasti merah dan bengkak. Dia sebelum suara Ricky Mo keluar, melangkah maju, membanting tangannya dengan keras ke wajah Ricky Mo. Plak! Suara tamparan ini sangat jernih dan keras. Donnie, yang ada di belakang Ricky Mo, memandang Amandamu dengan kaget. Herman Mo berdiri di samping Amandamu, matanya bersinar karena terkejut. Ricky Mo juga tampak terpana. Setelah beberapa detik, dia berbalik dan menatap Amandamu dengan mata tajam, "Beranikah kamu memukulku? Kenapa aku tidak berani memukulmu? Kau mengambil putriku, kau benar-benar tidak manusiawi." Mata Amandamu dipenuhi dengan kebencian, dan dia tampak kejam menamparnya lagi. Mata Ricky Mo berkedip-kedip, tetapi segera dia menjatuhkan matanya lagi, menutupi emosi di bawah matanya. Tidak ada jejak suhu dalam suaranya, "Putriku, aku ingin mengambilnya, apakah masih harus melalui izinmu?" Dia selesai bicara, senyum ringan, dan berkata dengan dingin, "Donnie." Donnie menyadari, dia melambai ke arah pengawal di belakangnya, dan pengawal itu segera melangkah maju dan meraih Amandamu. Pada saat ini, Herman Mo tidak mengeluarkan suara sama sekali, berkata pada saat ini, "Ricky, Amanda adalah ibu dari anakmu, ia bisa sangat emosional, karena ia terlalu khawatir tentang anak itu, biarkan orang-orangmu berhenti." Ricky Mo mendengus dingin tanpa senyum, "Lepaskan dia." Melihat ini, Herman Mo mengangguk kepada Amandamu, "Kamu kembali dulu." "Terima kasih, Paman Mo, selamat tinggal." Amandamu selesai dengan ekspresi berterima kasih, dan berbalik. Ricky Mo bahkan tidak memandang Amandamu, tetapi menoleh ke Herman Mo, "Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu." "Ayo bicara di mobil," kata Herman Mo, langsung naik mobil. Ricky Mo melihat ke arah Amandamu pergi sementara Herman Mo berbalik. Dengan suara pintu menutup di telinganya, Ricky Mo mengikuti mobil Herman Mo. Herman Mo bertanya kepadanya dengan lantang, "Di mana kamu menyembunyikan anak itu? Amanda adalah ibu anak itu, bukankah tidak kelewatan hanya membiarkannya melihat sebentar?" Ricky Mo mencibir dan berkata, "Anak itu tidak diambil olehku. Bahkan jika diambil olehku, aku tidak akan membiarkannya melihat anak itu. Ketika aku akan menikahinya, itu hanya untuk memeriksa masalah ibuku." Herman Mo mendengar ini, dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Siapa lagi yang bisa mengambil anak di bawah matamu?" Pada waktu itu, kelompok penculik juga berada di bawah matamu, mengikatku dan ibuku. Sudut bibir Ricky Mo terus semakin dalam, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. "Kamu mencurigaiku," kata Herman Mo. Dia tampak menghela nafas, dan kemudian berkata pelan, "Ricky, aku tahu kamu tidak akan lupa masalah itu, tapi itu hanya kecelakaan, kamu terus memeriksanya, tapi apa yang telah kamu temukan setelah bertahun-tahun memeriksanya? Apakah kamu mengalami waktu yang buruk sekarang? Perusahaanmu sudah ada di tangan kamu, kamu kelola itu dengan sangat baik, dan keluargamu terlalu damai. Ini begitu baik, bukan?" Ricky Mo sudah lama terbiasa dengan kata-katanya, dia mengabaikan Herman Mo. Herman Mo tidak marah, tetapi dengan sabar berkata, "Masalah ini telah berlalu, jangan periksa lagi, itu baik untuk semua orang harus melihat ke depan, putri kamu mungkin juga akan segera ditemukan." Kalimat terakhirnya jelas mengancam. Ricky Mo mengepalkan tangannya, dan seluruh orang tegang, tetapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Herman Mo datang ke Amandamu hari ini, hanya untuk menguji seberapa banyak Amandamu tahu tentang keluargamu.
Kemudian mencoba untuk melihat bagaimana perasaan Amanda Mu dan Ricky Mo. Jika bisa, Herman Mo tidak akan melepaskan seseorang yang bisa digunakannya. Melihat Ricky Mo terus tidak berbicara, Herman Mo berpikir Ricky Mo mendengarkannya. Herman Mo melanjutkan dengan fokus jangka panjang, sekarang kamu terpisah dari Amanda. Keluarga Mo tidak dapat hidup tanpa nyonya. Kamu lihat jika kamu suka kamu dapat membawanya kembali. Kalau tidak, aku dapat meminta seseorang untuk mencarinya untukmu. Tidak perlu. Ricky Mo memotongnya dan berkata dengan dingin, jaga dirimu sendiri saja. Setelah Ricky Mo selesai berbicara, dia menarik pintu untuk turun dari mobil dan pergi. Herman Mo sedang duduk di mobil, melihat Ricky Mo naik mobilnya sendiri, dan ada sedikit tanda bangga dalam ekspresinya, dan dia tertawa. Ricky Mo kembali ke mobilnya, merentangkan tangannya dan menarik dasi ke bawah, lalu menghancurkannya dengan keras di jendela, keluar suara keras beruak. Donnie yang mengemudi di depannya terkejut, untungnya jendela itu dilengkapi dengan kaca anti peluru, kalau tidak itu bisa menahan pukulan keras Ricky Mo. Ricky Mo setelah memukul jendela mobil dan bersandar di kursi. Dia mencekik dua kata dari giginya, rubah tua. Donnie tahu bahwa ia sedang memarahi Herman Mo. Sekarang pada dasarnya sudah pasti, Joanna mau dibawa pergi oleh Herman Mo. Dan dia sengaja menarik uang dari rekening Peter Si hanya untuk memberitahu Ricky Mo bahwa dialah melakukannya. Namun, Ricky Mo tidak bisa memperlakukannya setelah mengetahui bahwa dia melakukannya. Karena Joanna Mo ada di tangannya. Ricky Mo hanya bisa pasif, diatur oleh Herman Mo. Makna dari Herman Mo sangat jelas, selama Ricky Mo menyerahkan investigasi ibunya, dia akan mengembalikan Joanna Mo kepada mereka. Kalau tidak, Donnie menghela nafas sedikit, dan dia tahu sedikit tentang keluarga Mo. Tetapi apa yang terjadi sekarang mungkin hanya sebagian saja yang terungkap. Dia tahu bahwa Ricky Mo telah menyelidiki ibunya selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyerah? 297 tidak ada, tidak ingin ketemu dia. Donnie menghela nafas dan bertanya, Tuan Muda, kamu mau kemana sekarang? Setelah beberapa detik, suara Ricky Mo berbunyi, mencari Amanda Mu. Donnie mengendarai mobil menuju tempat Amanda Mu tinggal. Mobil berhenti di depan gedung apartemen tempat Amanda Mu tinggal, dan Ricky Mo memesan sebelum keluar dari mobil, pergilah, tidak perlu menjemputku. Ya, jawab Donnie. Ketika Ricky Mo keluar dari mobil, Donnie pergi. Amanda Mu sedang mencuci wajahnya ketika bel pintu berdering. Dia menangis terlalu keras di depan Herman Mo hari ini, matanya bengkak. Ketika mendengar bel pintu, tidak perlu memikirkannya, tahu Ricky Mo akan datang. Dia melihat melalui mata kucing sebelum membuka pintu, dan ternyata itu adalah Ricky Mo. Dia membuka pintu dan melihat sekeliling sebelum membiarkan Ricky Mo masuk. Masuk, Amanda Mu selesai dan berbalik untuk masuk ke kamar. Ricky Mo masuk di belakangnya, dan duduk di sofa dengan cukup akrab. Mau minum apa? Tuangkan segelas air untukmu, Amanda Mu berkata sambil mengambil cangkir di atas meja kopi dan menuangkan air. Ketika dia menyerahkan gelas kepada Ricky Mo memegang tangannya. Amanda Mu mengerutkan bibirnya tanpa membebaskan. Ricky Mo menariknya untuk duduk di sebelahnya, membungkus tangannya dengan permainan gagangnya yang besar, dan bertanya dengan lantang, apa yang dia katakan padamu? Berbicara tentang anak itu, dia berkata dia akan membantuku untuk bertanya kepadamu tentang anak itu. Amanda Mu berkata, berhenti, dan menatapnya, sebelumnya, kamu setuju untuk membiarkanku keluar, karena kamu tahu dia akan datang kepadaku. Ricky Mo tidak menjawabnya, hanya meletakkan tangannya di bibirnya dan menciumnya. Jika ada ciuman, panas yang dihembuskan menyentuh telapak tangan, merasa sedikit gatal. Amanda Mu menendangnya, tanya kamu. Oh, Ricky Mo menanggapi dengan santai, masih belum berbicara. Amanda Mu tidak bisa membawanya, dia hanya bisa bertanya, ketika kakek mengalami kecelakaan, bukan karena mereka ingin menyakiti aku baru mereka sengaja menjebakku, tetapi mereka mencoba untuk menguji status aku di hati kamu, jadi pada saat itu kamu baru bisa curiga terhadap aku di depan mereka. Ricky Mo tetap diam, tetapi kesunyiannya menunjukkan setuju. Amanda Mu terus menganalisis dengan jelas, kakek telah meminta aku dan kamu untuk melihatnya sendiri sebelum kecelakaan. Dia berperilaku agak tidak normal pada waktu itu. Dapatkah aku berpikir bahwa kakek mungkin telah menemukan sesuatu atau berpikir akan melakukan sesuatu, lalu ketahuan ayahmu, tetapi dia tidak tega berurusan dengan kakek, jadi sangat pas dia menjebakku, melakukan satu hal untuk mencapai dua tujuan. Jadi, intinya adalah,
Apa yang ayahmu ingin sembunyikan? Apakah itu hanya kebenaran tentang penculikan ibumu? Semakin Amandamu berpikir, semakin dia merasa takut. Sebenarnya apa yang terjadi, membuat Herman Mo melakukan banyak hal buruk. Ricky Mo mengerutkan kening dan berpikir Amandamu mengerutkan kening, wajahnya tenggelam. Dia melepaskan tangan Amandamu, meletakkan tangannya di pundak Amandamu, dan berkata dengan suara yang dalam, Amandamu, lihatlah aku. Hah, Amandamu menoleh untuk menatapnya. Ricky Mo memandangnya dengan jelas, ada terlalu banyak emosi kompleks yang tersembunyi di matanya yang gelap, membuatnya sulit untuk dibedakan. Kamu tidak tahu apa-apa sekarang. Masalah kakek itu adalah kecelakaan. Joanna Mo karena aku ingin merebutnya darimu barulah diam-diam mengambilnya. Hanya itu yang kamu tahu, hanya ini. Ricky Mo meremas pundaknya dengan sedikit kekuatan. Amandamu sedikit kesal padanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan bertanya kepadanya, kenapa? Ricky Mo mengabaikan pertanyaannya dan hanya bertanya, apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Amandamu menoleh ke samping, tidak ingat. Jelas-jelas dia tahu segalanya, tetapi ingin dia pura-pura menjadi bodoh. Ricky Mo tahu bahwa Amandamu sedang marah, tetapi dia selalu mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakannya. Ricky Mo berkata, Joanna Mo aman. Herman Mo ingin aku membantunya mengelola perusahaanmu. Joanna Mo adalah kartu as terpentingnya, jadi Joanna Mo aman sekarang. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Kenapa aku tidak khawatir? Amandamu mengulurkan tangan sedikit kesal dan menjambak rambutnya, aku tidak hanya khawatir tentang Joanna Mo, aku juga khawatir tentang kamu. Ricky Mo mendengus, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kamu hanya perlu ingat bahwa kamu adalah wanita Ricky Mo, dan kamu tidak diperbolehkan pergi keluar untuk mengodak pria lain. Berbicara tentang hal-hal serius, mengapa mengungkit masalah perselingkuhan? Amandamu mendorongnya, aku mengatakan sesuatu yang serius. Aku juga berbicara dengan kamu tentang sesuatu yang serius. Ricky Mo tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan tampak dingin, Tommy Sen itu, kamu jaga jaraklah darinya. Setelah aku kembali ke kota J, aku tidak pernah melihat Tommy Sen. Amandamu menatapnya dengan marah. Ricky Mo pria ini, bagaimana bisa lebih cerewet daripada wanita? Ricky Mo mencibir, menyipitkan mata padanya dengan nada yang sedikit terancam, apakah kamu masih ingin melihatnya? Tidak ingin. Amandamu sudah lama tidak melihatnya mengekspresikan ekspresi ini. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan praktis, tidak ingin melihatnya. Tapi kota J sangat besar, dan suatu hari dia akan melihat Tommy Sen lagi. Selain itu, sebelum dia melarikan diri ke luar negeri, dia memang dibantu oleh Tommy Sen, yang berutang budi pada Tommy Sen. Ngomong-ngomong, Ricky Mo membungkuk dan menyium bibirnya seperti hadiah. Amandamu tersenyum. Ricky Mo menciumnya sebentar dan bangkit lalu pergi. Ketika berjalan ke pintu, Ricky Mo menatap balik ke dalam, aku mungkin tidak akan sering melihatmu dalam beberapa waktu ini. Baiklah, Amandamu bersandar ke pintu, membeku sesaat, dan kemudian mengangguk sesudahnya. Ricky Mo mengerutkan kening, sangat kejam, sedikit tidak rela saja tidak ada sama sekali. Amandamu merasa bahwa Ricky Mo memiliki banyak hal untuk dikatakan hari ini, dan dia mendorongnya keluar, pergi sana. Ricky Mo diusir, dan Amandamu kembali ke kamar, duduk sendirian di sofa. Dia ingat Tommy Sen yang disebutkan sebelumnya oleh Ricky Mo. Jika ada waktu, dia benar-benar harus bertemu Tommy Sen. Namun, terakhir kali dia melihat Tommy Sen berbeda dari yang dia kenal sebelumnya. Akankah Tommy Sen marah tentang apa yang dia lakukan sebelum pergi ke luar negeri? Dia tiba-tiba ingat bahwa ketika dia berada di bandara, Tommy Sen mengatakan kepadanya bahwa keluarga Mo bagaikan air yang dalam. Dengan cara ini, apakah ini berarti bahwa Tommy Sen juga mengetahui sesuatu tentang keluarga Mo? Lagi pula sama-sama di kota J. Cepat atau lambat akan ketemu, Amandamu tidak punya rencana untuk mengambil inisiatif untuk menemukan Tommy Sen. Ricky Mo mengatakan bahwa dia tidak akan datang menemuinya baru-baru ini, tetapi dia tidak pernah datang untuk menemuinya. Selain berbicara dengan kru, Amandamu sesekali membahas naskah dengan Emmeline Kin, dan hari-harinya terhitung tenang. 298 memberi muka. Ketika kru selesai, Emmeline Kin menemui Amandamu dan berkata dengan misterius, ikut aku ke pesta makan malam hari ini. Makan malam apa? Amandamu berbicara sambil mencari ponselnya di tasnya. Emmeline Kin menjelaskan kepadanya, ini suatu yang sangat serius, hanya makan malam dan makan sesukanya. Amandamu langsung setuju, oke.
Karena Emeline Kin memiliki latar belakang keluarganya, orang-orang di lingkaran pada dasarnya akan memberinya muka, dan karakternya tidak terbelit-belit. Jika dia mengatakan bahwa itu adalah makan malam yang serius, itu pasti makan malam yang serius. Baru setelah dia masuk ke dalam mobil, Amanda mengingat dan bertanya kepada Emeline Kin, di mana makan malamnya. Emeline Kin menjawabnya saat mengemudi, Imperial Jade. Jade Imperial. Mendengar kata-kata yang akrab ini, Amanda membeku sedikit. Dia biasa pergi ke Jade Imperial untuk makan malam. Dia tidak ke sana setelah dia kembali. Mendengar kata Imperial Jade dari orang lain, dia membeku sebentar sebelum bereaksi. Sambil menunggu lampu lalu lintas, Emeline Kin memandang Amanda sejenak dan bertanya, apakah kamu yakin tidak ingin berganti pakaian dan menata rambut? Tidak, aku baik-baik saja seperti ini. Amanda menoleh untuk melihat keluar jendela dan menjawab dengan linglung. Karena dia sering pergi keluar, Amanda suka memakai celana panjang dan tidak memakai rok untuk waktu yang lama. Mengenakan rok tidak nyaman untuk melakukan sesuatu. Emeline Kin merenung sejenak, dan bertanya, oke, setelah kamu dibuang oleh Ricky Mo, kamu menjadi frustrasi, apa tidak ingin menemukan pria lain? Amanda tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba akan menarik topik ini, dan hanya menjawab dengan ringan, nanti baru bahas lagi. Keduanya mengobrol satu sama lain, dan segera tiba di Jade Imperial. Amanda keluar dari mobil dan melihat sekeliling tanpa sadar. Ricky Mo sering datang ke Jade Imperial untuk makan malam, aku ingin tahu apakah dia akan bertemu dengannya. Lihat Allah, ayo kita masuk dulu, suara Emeline Kin menarik pikirannya kembali. Ya, Amanda buru-buru menjawab dan berjalan di belakangnya. Ketika keduanya memasuki ruangan, sudah ada lingkaran besar orang yang duduk di dalam ruangan. Ada pria dan wanita, dan ada beberapa gadis, yang sering terlihat di layar lebar baru-baru ini. Emeline Kin mencondongkan tubuh ke telinga Amanda dan berbisik, yang itu, mengenakan kemeja putih, melakukan operasi plastik, dan lagi yang pakai gaun pink itu pendidikannya palsu. Amanda tidak menyangka Emeline Kin memiliki gosip seperti itu. Amanda sangat tertarik bercanda dengan Emeline Kin, jika kelak aku tidak bisa menulis naskah lagi, aku akan membuka Weibo untuk ledakan materi artis, dan menjadi terkenal untuk menghidupi diriku sendiri. Tidak ada dukungan dari belakang kamu masih ingin ledakan materi artis, jika orang tidak bisa membunuhmu, anggap aku kalah. Emeline Kin memandangnya dengan jijik. Amanda tertawa, kamu adalah dukungan dari belakangku. Punya kekuatan apa aku, Ricky Mo barulah dukungan belakang terkuat, jika kamu belum menceraikannya, kamu dapat berjalan menyamping di industri hiburan saat ini, naskahnya sesuai apa yang kamu inginkan. Di tengah jalan, Emeline Kin menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengatakan itu. Dia menoleh untuk melihat Amanda dan melihat bahwa tidak ada ekspresi marah di wajah Amanda. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, aku mendengar bahwa ada beberapa pemeran terkenal yang datang hari ini, dan aku tidak tahu siapa itu. Segera, Amanda tahu siapa yang Emeline Kin bicarakan. Nona Mu. Melihat Peter Si dengan senyum lembut di depannya, Amanda merasa bahwa dia harus melihat penanggalan ketika dia keluar hari ini. Amanda balas tersenyum, Tuan Si. Di depan orang luar, masih harus tetap memberi muka kepada orang. Pada saat ini, orang lain berjalan masuk keluar pintu. Peter, kenapa kamu berjalan begitu cepat, tidak tahu harus menungguku? Siska datang dan mengambil tangan Peter Si secara langsung. Peter Si berdiri di depan Amanda dan berbicara dengannya. Siska secara alami melihat Amanda. Wajah Siska tenggelam begitu dia melihat Amanda. Sebelum menunggu Amanda berbicara, Peter Si berteriak, Siska. Hanya melihat Amanda memiliki wajah yang suram. Setelah dia mendengar Peter Si memanggilnya, rasa dingin di wajahnya surut dengan tiba-tiba, dan dia dengan patuh dan dengan lembut bersender di sampingnya, mengubah ekspresinya dengan cepat. Perubahan ekspresinya bahkan lebih cepat dari membalikan buku. Setelah Peter Si dan Siska mengambil tempat duduk mereka, Emeline Kin baru bertanya, apakah kamu kenal Peter Si? Meskipun Peter Si putus hubungan dengan Ricky Mo, tetapi hubungannya dengan keluarga Mo belum terungkap. Ricky Mo adalah bos besar di belakang Sengding Media, dan masih belum terungkap. Amanda menurunkan matanya sedikit dan berkata, kamu lupa kalau aku dan Peter Si punya rumor sebelumnya. Emeline Kin mendengar kata-kata itu, mengungkapkan kesadaran yang tiba-tiba. Peter, aku ingin makan itu. Peter, kamu kurangi minum anggur. Setelah makan, Amanda hanya mendengar rengekan Siska di telinganya.
Tapi Peter sih selalu dengan ekspresi yang lembut, sangat lembut sehingga Amandamu hampir harus percaya bahwa keduanya benar-benar cinta. Emeline Kin di samping juga jijik karena Siskamu. Sebelum makan berakhir, Emeline Kin berdiri dan berkata, kami masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, harus kembali lebih dulu. Nona Kin akan pergi, mari kita bicara bersama lagi. Yang lain berpamitan dengan Emeline Kin. Amandamu baru saja datang dengan Emeline Kin. Jika ada hal yang perlu dikatakan, Emeline Kin yang akan mengatakannya. Dia hanya datang untuk makan dan minum. Dia berpikir begitu, tetapi yang lain tidak berpikir begitu. Siskamu menatap Amandamu dan berkata perlahan, Amanda kamu pergi sekarang, apakah kamu tidak terlalu menyukaiku? Meskipun keluargamu tidak menginginkanmu lagi, aku masih memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku. Semua orang tahu sedikit tentang identitas Amandamu, tetapi tidak ada yang mengganggunya karena Emeline Kin. Siskamu pernah berlibur bersamanya sebelumnya, dan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk menginjak kakinya. Belum lagi Amandamu dan Ricky Mo tidak benar-benar berpisah, bahkan jika mereka melakukannya, kata-kata Siskamu tidak bisa menusuknya. Siskamu selalu menjadi orang yang suka menemukan kehadiran dan kepuasan dari penderitaan orang lain. Kamu menganggapku adik, jadi haruskah aku merasa terhormat? Amandamu tersenyum sedikit, dan mata kucingnya cerah dan menyilaukan. Di antara kerumunan para aktris-aktor, penampilan Amandamu masih sangat luar biasa. Dia belum berbicara sejak dia pertama kali masuk, dan berusaha untuk menjaga kehadirannya serendah mungkin. Makan malam hari ini terutama merupakan permainan di mana beberapa investor dan aktor-aktris menghabiskan waktu bersama. Juga jelas transaksi apa yang terlibat. Ini adalah pengadilan rumah orang lain, dan Amandamu secara alami akan menurunkan rasa kehadirannya, agar tidak mencuri perhatian orang lain. Amandamu mengangkat alisnya dan memandangnya, apakah kamu lupa? Tuan Kelvinmu sudah mendaftar ke surat kabar dan melepaskan hubungan ayah anak dengan aku 6 bulan lalu. 299 baik-baik saja, tiba-tiba menggila. Lebih dari setengah tahun yang lalu, karena masalah kakekmu, keluargamu sangat bersemangat untuk memperjelas hubungannya dengan Amandamu dan takut terlibat. Tanpa memberitahu Amandamu, ia langsung melaporkan untuk memutuskan hubungan antara ayah dan anak. Orang-orang keluargamu selalu mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Mereka akan melakukan hal seperti itu, dan Amandamu tidak terkejut, juga tidak akan merasa banyak terluka. Bagaimanapun, harapan telah lama hilang. Peristiwa pada saat itu penuh dengan pasang surut, dan semua orang di lingkaran hiburan duduk di dalamnya. Secara alami, juga memperhatikan masalah ini. Seseorang yang cerdas dapat memahami secara sekilas bahwa keluargamu datang dengan strategi yang khawatirkan terlibat oleh Amandamu. Meskipun kebanyakan orang cenderung melakukan hal yang sama seperti Kelvinmu ketika menghadapi situasi pada saat itu, hal semacam ini tidak terlalu mulia. Perilaku ini secara alami akan dipandang rendah oleh orang lain. Dan Siskamu sengaja menusuk Amandamu, makna ironi Amandamu begitu jelas, orang bodoh bisa melihatnya. Ini bukan peran sederhana untuk beberapa aktor-aktris untuk berada hari ini, mereka hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Siskamu juga membaca laporan online, dan itu lebih cenderung ke Amandamu dan Ricky Mo telah berpisah, karena untuk pertemuan terakhir di supermarket, dia dengan selektif lupa membersihkan. Dia bermaksud menusuk Amandamu dengan beberapa kata, ingin melihat bagaimana Amandamu emosi karena marah, tetapi tidak menyangka malah ditertawakan oleh orang lain sekarang. Dia melihat ke arah beberapa aktor-aktris dan berkata dengan dingin, apa yang kalian tertawakan? Aktor-aktris itu juga dibantu oleh orang lain untuk terkenal, dan mereka sama sekali tidak memandangi Siskamu. Tidak ada seorang pun di industri hiburan yang baik, apalagi seorang wanita. Salah satu aktor-aktris itu berkata, Imperial Jade ini adalah tempatmu. Kami senang sampai ingin tertawa, apa kami masih membutuhkan izinmu? Sebenarnya itu hanya akting, dan kata-kata duri dalam ucapan ini ada panas, khusus orang yang menyebalkan. Kamu pikir kamu ini siapa, bicara padaku dengan nada ini. Siskamu selesai bicara, dan kemudian berbalik untuk melihat Peter Si, yang sepertinya ingin Peter Si membantunya berbicara. Semua orang di industri hiburan tahu bahwa Peter Si telah melepaskan dirinya dalam 6 bulan terakhir. Pertama, membatalkan kontrak dengan Sengding Media, dan kemudian menemukan seorang wanita, kritiknya semakin buruk, dan film-film yang didapatnya juga buruk, tetapi identitasnya tidak berkurang banyak. Peter Si tidak bermaksud membantu bicara untuk Siskamu. Dia hanya mengangkat pergelangan tangannya dan melihat waktu itu. Dia berkata, aku juga ada urusan, harus pergi dulu.
Setelah Peter Si selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Amanda Mu dan berkata, Amanda pulang pakai apa? Bagaimana kalau aku antar kamu pakai mobil? Baru saja tadi dipanggil, Nona Mu, kali ini langsung disebut, Amanda. Perubahan nama dekat seperti itu harus mengingatkan pada skandal Amanda Mu dan Peter Si sebelumnya. Kedua orang ini mungkin benar-benar memiliki kedekatan seperti itu. Amanda Mu cukup yakin bahwa Peter Si sengaja. Dia tahu bahwa dia dan Siskamu tidak bisa saling bertoleransi, dan dia melakukannya dengan sengaja untuk menarik kebencian Siskamu ke arahnya. Tuan Si dan aku tidak begitu akrab. Amanda Mu selesai bicara, dan tidak banyak tinggal, jadi dia langsung pergi. Ketika berbalik, dia memperhatikan bahwa Siskamu menatapnya, seolah-olah dia ingin merobeknya. Amanda Mu berpikir bahwa Peter Si benar-benar gila. Baik-baik saja, tiba-tiba gila. Tidak pedulikan ketenaran, atau karir akting sendiri, seperti menyerah sepenuhnya, dan menggali lubang untuk diri sendiri. Saat Amanda Mu berjalan di depan, Emeline Kin berjalan keluar. Gosipnya hari ini, apakah kamu dan Peter Si benar ada sesuatu? Penolakan tegas Amanda Mu, tidak ada. Emeline Kin dan Amanda Mu telah bekerja bersama begitu lama, dan mereka tahu sedikit tentang kepribadian Amanda Mu. Dia bisa mengatakan tidak ada begitu sederhana, jelas itu tidak ada. Tapi dia masih agak penasaran. Kalau begitu, kamu dan Amanda Mu berhenti dan memotong kata-katanya, apa hubunganmu dengan Irfan Su? Kamu demi dia dulu dengan Mo, bertemu. Sebelum Amanda Mu selesai berbicara, Emeline Kin menutupi bibirnya. Amanda Mu mengulurkan tangan dan mencoba mendorong lengannya, tetapi kekuatan dia terlalu besar, tidak lepas sama sekali. Amanda Mu juga berjuang, bertemu. Melihat ekspresi Emeline Kin dengan keengganan untuk melakukan bunuh diri segera, Amanda Mu menatapnya. Di seberang keduanya, Irfan Su tidak tahu kapan mereka berdiri di sana. Itu, apakah Irfan Su mendengar apa yang baru saja dikatakannya? Amanda Mu menoleh untuk melihat Emeline Kin. Emeline Kin memelototinya dan berbalik dan melarikan diri. Amanda Mu. Amanda Mu sedikit canggung, tetapi dia dengan sukarela menyapa Irfan Su, Tuan Su. Nona Mu, Irfan Su mengangguk pada Amanda Mu dengan sangat formal dan menyapanya. Namun, ketika Amanda Mu berbalik untuk pergi, Irfan Su tiba-tiba memanggilnya, Nona Mu, Anda baru saja mengatakan. Aku tidak mengatakan apa-apa, tanyakan saja kepada Emeline Kin jika ada sesuatu. Amanda Mu selesai bicara, dan berlari dengan cepat. Emeline Kin tidak menunggu Amanda Mu dan pergi. Amanda Mu tertawa, dan hanya bisa naik taksi kembali ke rumah. Berdiri di sisi jalan, dia tidak bisa menahan dan kembali menatap gerbang Jade Imperial. Tidak bertemu Ricky Mo malam ini. Ketika dia berbalik, dia menemukan sebuah mobil hitam diparkir tanpa suara di depannya. Mata Amanda Mu berbinar, dan reaksi pertama adalah memikirkan Ricky Mo. Hanya saja ketika jendelanya turun, Amanda Mu tidak bisa tertawa lagi ketika dia melihat siapa yang ada di dalam mobil. Tommy Sen meletakkan lengan di jendela dan tersenyum penuh arti, Amanda, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, Amanda Mu diam-diam mengambil 2 langkah mundur. Beberapa orang yang paling tidak tahan terhadap omelan, dan omelan akan muncul di depanmu. Mungkin juga dia seharusnya tidak datang ke Jade Imperial. Jade Imperial adalah klub paling mewah di kota J, dan orang-orang dengan identitas baik akan sering datang dan pergi ke sini, jadi dia datang ke sini hari ini maka bertemu begitu banyak kenalan lama. Tommy Sen melihat gerakan kecilnya. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk jendela beberapa kali, dan berkata perlahan, kita juga teman lama. Aku sudah lama tidak melihatmu. Lain hari saja, Amanda Mu mengerutkan bibirnya dan berkata, aku akan mengundangmu untuk makan malam suatu hari nanti. Apa aku adalah tipe orang yang kekurangan 1 porsi makan? Tommy Sen tersenyum lembut di wajah, tetapi kata-kata yang diucapkannya tidak begitu mudah untuk diatasi. Amanda Mu masih bertanya-tanya bagaimana cara menghadapinya, dan mendengar Tommy Sen berkata lagi, bantu aku dalam beberapa hari. Apa yang dibantu? Amanda Mu menatapnya dengan tatapan waspada. Tommy Sen melihat melalui pikirannya dan berkata sambil tersenyum, tenanglah, bukan membunuh orang, dan tidak juga melanggar hukum. Apa yang harus dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan, semua biarkan Tommy Sen mengatakan. Amanda Mu juga tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk dan berkata, bisa. 300 karena Ricky Mo. Tommy Sen tersenyum lebih dalam, beri aku nomor teleponmu.
Amanda Mu memberikan nomor teleponnya kepada Tommy Sen. Setelah menyimpan nomor telepon, Tommy Sen berkata, apakah kamu akan kembali sekarang? Biar aku antar kamu. Tentu saja Amanda Mu tidak akan membiarkannya mengirim pulang. Tidak perlu repot-repot, aku bisa pulang sendiri. Tommy Sen tidak memaksanya, selamat tinggal. Setelah mobil Tommy Sen pergi, Amanda Mu pulang. Setelah mandi, dia menerima telepon dari Emeline Qin. Emeline Qin memanggilnya dan bertanya, apakah Irfan Su mengatakan sesuatu setelah aku pergi? Menurutmu apa yang dia katakan? Amanda Mu memiliki kesempatan langka untuk menggoda Emeline Qin. Bahkan, dia bisa melihat bahwa Emeline Qin menyukai Irfan Su. Tapi dia merasa cukup terkejut, Irfan Su tampaknya dilahirkan dalam kehidupan yang rendah hati. Dari gaya perilakunya, dia dapat dilihat sebagai orang yang sangat stabil, tenang tetapi tidak membosankan. Pria seperti itu juga mudah menarik orang. Emeline Qin tampak sangat cemas, cepat, katakan apa yang dia katakan. Amanda Mu membujuknya, kamu ingin tahu kenapa tidak bertanya sendiri? Ah, itu cerita yang panjang. Emeline Qin menghela nafas. Amanda Mu berkata dengan jujur pada akhirnya, dia bertanya padaku apa yang aku katakan, aku memintanya untuk bertanya padamu, apakah kamu senang? Ada keheningan untuk sementara waktu, dan setelah beberapa saat, suara Emeline Qin terdengar pelan, aku merasa dia mungkin tidak akan mendatangiku. Tommy Sen berkata beberapa hari yang lalu dan meminta bantuan Amanda Mu. Hasilnya, Amanda Mu tidak menyadari sampai akhirnya bahwa Tommy Sen memintanya untuk membantunya menemaninya ke acara minum. Amanda Mu tahu bahwa dia mencarinya untuk melakukan hal semacam ini, dan segera menolak, kamu bisa menemukan orang lain, aku tidak bisa membantumu kali ini. Ricky Mo juga mengatakan sebelumnya bahwa dia seharusnya tidak ketemu Tommy Sen. Tidak mungkin tidak bertemu Tommy Sen, tetapi dia bisa menolak untuk menemaninya ke acara minum. Meskipun keluarga Sen tidak sebagus keluarga Mo, dia masih keluarga terpandang di kota J. Dia tidak ingin menemani Tommy Sen ke perjamuan, dan membuat beberapa rumor. Tommy Sen tampaknya mengantisipasi bahwa dia mungkin akan menolak, tetapi dia berkata dengan tenang, kamu telah berjanji padaku sebelumnya, kamu bukan orang yang tidak menepati janji. Aku sekarang seperti itu. Amanda Mu sangat teguh. Tommy Sen terdiam sesaat, menatap Amanda Mu sejenak, dengan ejekan, karena Ricky Mo. Amanda Mu membeku sesaat, dan tidak berbicara. Semua orang berpikir dia dan Ricky Mo benar-benar berpisah, tetapi Tommy Sen tampaknya tidak berpikir begitu. Tommy Sen melihat bahwa dia tidak berbicara atau keberatan, tetapi membungkuk lebih dekat dengannya, dan berkata dengan lembut, Amanda, aku tahu kamu lebih baik daripada orang lain. Aku tahu semua apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu inginkan. Amanda Mu tidak terbiasa dengan lelaki selain Ricky Mo yang begitu dekat dengannya. Dia mundur, tetapi Tommy Sen tiba-tiba meraih pergelangan tangannya, Ricky Mo tidak cocok untukmu, keluarga Mo bagaikan air yang dalam. Apa maksudmu? Amanda Mu berkata dengan juling tipis. Sebelum aku pergi ke luar negeri, kamu mengatakan hal yang sama kepadaku di bandara. Kamu mengatakan bahwa keluargamu bagaikan air yang dalam, apa maksudnya? Apa yang kamu lakukan? Tommy Sen tidak menyangka Amanda Mu kembali dan bertanya langsung. Nada dan matanya agresif dan tajam, dan raut wajah Tommy Sen menjadi kental dan menjadi serius, aku tidak akan menyakitimu. Aku dulu dengan Siskamu sama ingin memanfaatkan kamu, tapi yang aku lakukan sekarang untuk kebaikanmu sendiri. Amanda Mu menjadi semakin yakin bahwa Tommy Sen tahu sesuatu, apa yang kamu ketahui tentang keluargamu. Memberitahu aku. Kamu ingin tahu itu. Amanda Mu mengangguk. Tommy Sen melepaskan pergelangan tangannya dan tampak agak dingin, kamu menemaniku ke perjamuan, dan aku akan memberitahumu ketika semuanya sudah berakhir. Kamu, Amanda Mu menatapnya tercengang, mengancamnya dengan cara yang jelas. Mungkin mata Amanda Mu terlalu jelas, dan Tommy Sen melihat pikirannya. Amanda, ini bukan ancaman. Aku seorang pengusaha, tidak melakukan apapun yang tidak menguntungkan. Kamu ingin aku memberitahu kamu apa yang aku tahu. Kamu harus membayar sesuatu. Aku hanya memintamu menemani aku, pergi ke pesta makan malam. Nada bicara Tommy Sen sangat serius. Amanda Mu memikirkannya dan berpikir Tommy masuk akal. Dia sudah berutang kasih sayang Tommy Sen, dan dia tidak memiliki kewajiban untuk memberitahunya apa yang dia tahu. Jika dia benar-benar tahu sesuatu tentang keluarga Mo, maka itu adalah rahasia yang sangat penting. Apakah dia ingin memberitahunya atau tidak juga adalah kebebasannya. Amanda Mu mengetahui hal ini dan memintanya untuk mengkonfirmasi, hanya menghadiri makan malam.
Maukah kamu memberitahu aku setelah makan malam? Tommy Sen sedikit mengernyit, tampak agak tidak senang, tetapi masih mengangguk, ya. Tommy Sen berbicara tentang pesta makan malam, pada jam 8 malam Jumat. Diadakan di Hotel Bintang 7 di kota J. Makan malam yang diundang Herman Mo untuk dia hadiri juga diadakan di sini. Amanda Mu turun dari mobil dan melihat Tommy Sen dalam setelan putih. Dia berdiri di pintu hotel dan menunggu Amanda Mu. Dia sudah tampan, dan jas putihnya memanggilnya lembut. Ricky Mo adalah kebalikannya. Ricky Mo tidak suka memakai jas putih, dia orang yang dalam dan terkendali, semua gelap. Hari ini sangat cantik. Tommy Sen melihat Amanda Mu keluar dari mobil dan menghampirinya. Tommy Sen sebenarnya mau menjemputnya, tetapi Amanda Mu menolak. Amanda Mu adalah orang yang keras kepala, mengatakan bahwa untuk menemaninya makan malam, hanya untuk menemaninya makan malam. Gaun yang dikirim oleh Tommy Sen, dia tidak menginginkannya, dan dia langsung kembalikan kepadanya. Tommy Sen berkata bahwa dia akan menjemputnya, dan dia langsung menolak. Amanda Mu menghindari Tommy Sen yang datang untuk memegang tangannya, terima kasih. Amanda Mu mengenakan gaun hitam hari ini, gaya yang sangat sederhana. Poni di dahinya juga panjang. Gaya rambut biasa yang hitam panjang lurus, dan karena pergi ke pesta makan malam hari ini, dia membuat gaya rambut dan membuatnya menjadi rambut keriting. Rambutnya yang ikal membuatnya terlihat lebih dewasa, mungkin karena telah melahirkan seorang anak, ia secara tidak sengaja mengangkat matanya dan memiliki sentuhan pesona. Tommy Sen menarik tangannya yang kosong dan menatap punggungnya sambil tersenyum. Ini berbeda dari sebelumnya. Amanda Mu dan Tommy Sen berjalan berdampingan. Karena sopan santun, Amanda Mu mengambil lengan Tommy Sen dan memasuki ruang perjamuan bersama. Sudah ada banyak orang di aula perjamuan, dan sebagian besar wanita bersama-sama. Ketika Amanda Mu lewat, mendengar apa yang mereka bicarakan. Bagaimana dengan gaya rambutku hari ini? Desainer ini baru saja kembali dari studi banding di Eropa, keren sekali. Roknya bagus. Aku tidak tahu apakah aku bisa masuk ke mata Tuan Muda Mo nanti. Tuan Muda Mo. Amanda Mu berhenti. Suara Tommy Sen terdengar pada saat ini, lupa memberitahumu, Ricky Mo juga akan datang. Selanjutnya 301 kenapa? Memeriksa.